Halo para dosen dan rekan pendidik yang saya banggakan. Selamat datang kembali dalam modul digital dengan topik evaluasi dan refleksi implementasi kontrak perkuliahan. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana proses evaluasi dan refleksi terhadap kontrak perkuliahan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat komunikasi antara dosen dan mahasiswa, serta memastikan ketercapaian capaian pembelajaran yang telah disepakati. Kontrak perkuliahan seringkali dianggap sekedar formalitas administratif di awal semester. Namun sebenarnya kontrak ini adalah komitmen akademik bersama yang berisi kesepakatan transparan tentang tujuan, strategi, metode penilaian, dan etika pembelajaran. Evaluasi dan refleksi menjadi bagian penting untuk memastikan kontrak itu benar-benar dijalankan secara konsisten dan berdampak nyata pada proses belajar. Mari kita mulai dengan evaluasi kontrak perkuliahan. Evaluasi ini berarti menilai sejauh mana pelaksanaan kontrak berjalan sesuai kesepakatan awal. Dosen dapat meninjau beberapa aspek utama. Yang pertama, aspek kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Apakah jadwal, topik, dan metode pembelajaran benar-benar dijalankan sesuai kontrak? Yang kedua, keterlibatan mahasiswa. Apakah mahasiswa aktif mengikuti kegiatan belajar seperti yang disepakati di awal? Yang ketiga, keadilan dan konsistensi penilaian. Apakah bentuk asesmen sesuai kriteria yang tertulis di dalam kontrak dan diinformasikan sejak awal? Yang keempat, aspek ketersediaan umpan balik. Apakah dosen memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan masukan terhadap jalannya perkuliahan? Proses evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai cara sederhana, seperti yang pertama, kuesioner kepuasan mahasiswa di pertengahan atau di akhir semester. Yang kedua, catatan refleksi harian atau mingguan dosen. Yang ketiga, diskusi evaluatif di kelas terakhir semester. Yang keempat, analisis hasil pembelajaran berdasarkan indikator CPMK dan rubrik penilaian. Nah, setelah evaluasi, langkah berikutnya adalah refleksi. Refleksi merupakan proses merenungkan hasil evaluasi untuk menemukan apa yang sudah telah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana strategi ke depan dapat ditingkatkan. Refleksi bukan sekedar introspeksi pribadi, tetapi proses profesional yang dapat dilakukan secara individu maupun kolektif, baik antar dosen pengampu mata kuliah sejenis maupun dalam forum evaluasi program studi. Melalui refleksi, dosen dapat menemukan pola. Yang pertama, apakah metode yang digunakan efektif untuk capaian pembelajaran tertentu? Yang kedua, apakah mahasiswa merasakan manfaat dari pendekatan pembelajaran yang ditetapkan? Yang ketiga, apakah sistem kontrak sudah cukup fleksibel untuk menyesuaikan dinamika kelas dan kebutuhan mahasiswa? Selain itu, refleksi juga mendorong tumbuhnya budaya transparansi dan kolaborasi akademik. Dosen tidak hanya menilai mahasiswa, tetapi juga menilai diri sendiri dan sistem yang dijalankan. Inilah esensi dari mutu pembelajaran berbasis OBE, di mana perbaikan dilakukan terus-menerus melalui siklus, rencana, laksanakan, evaluasi, refleksi, dan perbaiki. Baiklah, sebagai penutup mari kita pahami bahwa evaluasi dan refleksi bukan sekedar kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari siklus pembelajaran yang berkualitas. Melalui evaluasi, kita memastikan kontrak perkuliahan dijalankan sesuai kesepakatan. Dan melalui refleksi, kita membangun kesadaran dan komitmen untuk memperbaiki proses mengajar agar lebih relevan, efektif, dan berpusat pada mahasiswa. Dengan demikian, kontrak perkuliahan tidak lagi menjadi dokumen yang statis, tetapi hidup dan berkembang seiring proses belajar mengajar yang dinamis. Dosen dan mahasiswa sama-sama menjadi mitra di dalam menjaga kualitas, keadilan, dan berkelanjutan pembelajaran di perguruan tinggi.
Mari jadikan evaluasi dan refleksi kontrak perkuliahan sebagai langkah nyata menuju pendidikan tinggi yang transparan, partisipatif, dan terukur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam sesi pelatihan-pelatihan berikutnya. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Terima kasih.